Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana warhamna warzuqna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina warfa'na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini tanggal 15 Februari 2023 saya akan menyampaikan materi tentang ilmu peternakan dasar. Jadi sebelum kita menginjak kepada dunia peternakan, kita tahu tentang ilmu peternakan dasar. Jadi secara umum yang namanya kebutuhan manusia di dunia agro, baik pertanian maupun peternakan tidak akan pernah mati selama orang itu masih ada. Tidak akan pernah mati. Nah, cara daripada agrobisnis ini kan adalah peternakan. Nah, peternakan berarti ada peternakan hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Hewan besar, contohnya sapi, kambing, domba, babi, itu maksudnya hewan besar. Jadi sapi, kambing, domba, babi itu hewan besar. Nah kalau contoh katakanlah anjing dan sebagainya itu tidak masuk, karena apa? Itu bukan hewan ternak. Secara ilmu pengetahuan anjing itu tidak bisa dikonsumsi karena memang bukan masuk hewan yang bisa dikonsumsi. Jika orang makan anjing mau Islam maupun Muslim itu tidak benar karena menyalahi ilmu secara besar dan peternakan tadi. Jadi peternakan yang besar itu sapi, kambing, domba, babi masuk. Nah, kemudian itu dibagi dua. Ada yang menghasil daging, ada yang menghasil susu. Ada sapi perah, ada kambing perah. Ada sapi potong, ada kambing potong, ada domba potong. Nah, kalau domba rata potong jarang, domba itu adalah perah. Jadi kalau yang menghasil susu adalah kambing. Nah, kalau kambing ada yang potong, ada yang perah. Tapi kalau domba hanya potong. Jadi bedanya kalau domba itu yang bulunya tebal. Nah, itu domba tebal, kemudian ikal-ikal itu. Kalau kambing itu kan yang bulunya tipis, itu kan kambing. Kemudian kalau kambing itu namanya yang panjang, domba dengan daun pendek. Nah, kemudian ada lagi penghasil daging non hewan besar. Apa contohnya? Unggas. Nah, unggas itu penghasil daging non hewan besar. Nah, ayam, bebek, mentok, puyuh itu semuanya masuk sebagai kategori unggas penghasil daging. Nah, terus kemudian ada lagi yang mengkonsumsi burung, tidak bisa burung dara. Dia pun itu bangsa avian. Jadi bangsanya avian. Mau burung, mau ayam, mau bebek itu maksudnya avian. Avian itu bangsa unggas, poultry. Cuma kalau burung dara dikonsumsi itu tidak bisa karena itu tidak masuk katakanlah komoditas peternakan. Jadi burung dara. Kalau secara nurani sama akal juga mau nyembelih burung dara itu tidak tega. Tapi kalau nyembelih ayam masih tega. Nyembelih bebek tega itu. Nah, kemudian penghasil telur. Penghasil telur itu ada ayam, ada bebek. Kalau mentok tidak masuk karena tingkat veritasnya berbeda. Ya, dia ayam. Kemudian apalagi ada puyuh dan burung. Nah, puyuh itu dia penghasil penghasil telur. Secara spesifik penghasil telur. Terus kenapa ada yang katakanlah daging puyuh? Itu ketika puyuh itu sudah akhir. Sama dengan katakanlah ayam petelur. Ayam petelur ketika sudah akhir, usianya sudah tidak produktif, kalau di atas 80 minggu dia produksi sudah menurun, makannya banyak tapi tidak fertil, tidak menghasilkan telur, dia sama, dia juga akan di akhir kemudian jadilah komoditas potong, jadi dah daging. Paham ya? Ini seperti itu. Nah,
Kemudian itu singkat saja sedikit, banyak yang masih panjang. Jadi bicaranya berarti karena ini peternakan, kemudian di luar peternakan bicara dunia kesehatan hewan ada namanya pet animal, jadi hewan kesayangan. Kalau hewan kesayangan hanya ada dua, pet animal itu ada dua, anjing sama kucing. Jadi kalau ular, musang itu tidak masuk ke kesayangan, mau katakanlah harimau juga tidak. Kenapa? Karena yang bisa jinak dan secara psikologis bisa dekat sama katakanlah yang punyanya itu hanya dua hewan itu, hanya anjing sama kucing. Yang lain tidak bisa. Harimau gimana juga suatu saat dia akan menekan. Kalau anjing sama kucing tidak akan. Jadi pet animal itu hanya dua, hanya anjing dan kucing. Yang lain, tapi saya juga suka pet senangan ular, itu tetap tidak bisa. Kenapa? Secara insting hewan itu di luar anjing dan kucing itu ketika kondisi karena dia katakanlah kejepit kelaparan, dia tetap akan memangsa. Tapi kalau anjing sama kucing tidak memangsa. Yang paling tinggi adalah apa? Anjing. Kucing masih kalah. Makanya kalau anjing itu sampai di Al-Quran banyak disebutkan di anjing itu. Kisahnya, ketika kisah kesetiaannya anjing itu bisa tapi kalau kucing enggak, kucing masih ada munculnya. Tapi sama dia bisa menyatu sama kita. Kalau anjing itu paling taat. Makanya di Al-Quran ada surat Al-Kahfi itu kan, Ashabul Kahfi itu ditunggu sampai anjing ketika tuannya 9 orang itu tidur selama 309 tahun, anjing juga sama di situ nunggu di depan gua aja sampai katakanlah bangun lagi setelah 309 tahun. Itulah sifat anjing. Memang anjing paling setia dibandingkan hewan apapun, itu anjing. Banyak kisahnya. Nah, kemudian kembali lagi ke peternakan. Nah, teori peternakan ini teori. Jadi teori peternakan itu produktivitas itu tergantung pada satu bibit, dua pada tata laksana atau perlakuan. Jadi ini rumus dasar sebuah produksi peternakan namanya G plus E. Jadi G ini produktivitas, hasil sebuah produksi itu tergantung genetik, tergantung bibit. Ini dia memegang peran 30%. Nah, setelah itu tergantung environment tata laksana, itu memegang peran 70%. Jadi kalau untuk menghasilkan sebuah hasil produksi peternakan yang bagus, biar susunya produksinya tinggi atau biar telurnya tinggi, berarti harus bibit yang bagus. Masalah tata laksana yang bagus. Nah, genetik ini penting. Nah, kemudian tata laksana itu mengikuti apa kalau peternakan? Satu, pakan nomor satu. Dari 70% ini nomor satu adalah pakan. Pakan itu adalah nomor satu. Jadi dia akan memproduksi bagus atau tidak tergantung pakannya benar atau tidak. Nah, contoh kalau sapi, dia nomor satu berarti rumput. Rumputnya harus cukup. Nah, kemudian setelah 70% daripada 70% ini adalah pakan. Setelah itu baru lingkungan. Lingkungan apa? Sinar matahari dan kemudian sanitasi. Nah, itu memegang peran kurang lebih dia 20%. Jadi terutama sinar matahari. Jadi kalau katakanlah suatu kandang itu pencahayaan sinar matahari kurang, itu pasti akan mempengaruhi hasil produksi. Makanya kandang yang benar itu adalah memanjang dari utara ke selatan, kemudian menghadap ke arah sinar matahari. Jadi memanjang. Jadi akhirnya sepanjang kandang tersebut itu selalu terkena sinar matahari selama 12 jam. Ketika pagi dia mendapat dari timur, ketika sore dia mendapat dari barat. Jadi contoh-contoh ini ada baca ini utara, ini salah saya. Ini utara, ini selatan. Jadi ini timur ini. Berarti ini timur ini ya. Nah, ini timur. Jadi harus begini. Mau panjangnya berapapun ini begini. Kalau begini salah. Karena dia tidak akan kalau sepanjang ini pasti sepanjang ini kan ini matahari. Nah, ini matahari. Matahari kan akan menyinari sini ketika barat juga sama menyinari ke sini. Tapi kalau posisinya contoh kebalikannya begini, nah itu otomatis matahari itu kenanya sudah begini.
hitam. Jadi paling penting. Kenapa? Contoh katakanlah hewan itu mudah bunting atau tidak juga dengan pencahayaan. Karena birahi atau libido daripada hewan jantan maupun betina tergantung pencahayaan. Kemudian setelah itu katakanlah kebersihan. Jadi contoh katakanlah terlalu kotor dan sebagainya itu juga mengakibatkan tidak nyamannya hewan. Kenapa tidak nyaman? Karena ketika katakanlah istilahnya banyak kotoran, anggap aja kotoran pada hewan itu banyak, itu menjadi media untuk tumbuh kembangnya penyakit, bakteri, virus, jamur. Nah akhirnya mungkin tidak. Contoh apa? Karena ketika ada bakteri, jamur, dan virus, ada pembusukan. Ketika ada pembusukan, mengakibatkan mengganggu polusi udara. Nah makanya kaitannya kelembapan sama matahari itu adalah udara. Kenapa oksigen itu kalau untuk kehidupan nomor satu, karena kalau kurang makan tidak mati, kalau oksigen kurang akan mati. Nah kalau banyak kotoran akhirnya amonia tinggi, amonia itu bau gases itu menyebabkan kadar oksigen di lingkungan berkurang, mengakibatkan menjadilah katakanlah istilahnya pertumbuhan menjadi kurang dan mudah sakit. Nah kemudian makanya lingkungan ini meliputi saya ulang kembali, lingkungan adalah satu pakan, dua adalah sinar matahari dan kebersihan, kemudian sama sirkulasi udara. Jadi udara penting. Kemudian yang terakhir kurang lebih itu hanya sekitar 3-5% ini kesehatan. Jadi ilmu kedokteran hewan ini hanya berfungsi 3-5%. Jadi kalau seandainya pakannya udah bagus, sinar matahari cukup, lingkungan udah benar, itu jarang sakit ya. Sakit itu karena permasalahan faktor environment tata laksana. Bisa dipahami misalnya itu ya. Jadi itu ya. Kemudian genetik, kembali ke genetik sekarang. Nah, bibit itu sebagai gambaran sederhana, contoh katakanlah ada bibit manusia. Manusia itu genetik. Kalau untuk tumbuh secara fisik itu kan paling bagus orang bule sama orang Timur Tengah, orang Arab. Jadi orang bule sama orang Timur Tengah itu dikasih makan apapun, anggap aja lingkungannya jelek, dia tetap akan tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena bibitnya bagus. Tapi kalau orang Indonesia, Jawa atau Sunda apa, ya kalau dikasih makan jelek ya tambah jelek kan gitu ya. Karena bibit secara fisik. Nah itu bibit. Karena kalau hewan itu kan bicaranya kan fisik, tidak bicara kapasitas. Kalau kapasitas itu tergantung katakanlah apa nilai. Kalau kapasitas seseorang itu, nah itu bedanya hewan sama manusia. Kalau hewan itu diukur hanya secara fisik. Ya, kalau manusia tidak fisik, makanya mohon maaf kalau manusia itu mengukurnya fisik, karena sama dengan hewan. Jadi kalau hewan itu secara fisik, ya, kalau manusia itu kapasitas dengan nilai di otaknya sama nilai perbuatannya sama nilai di hatinya. Kalau manusia itu ini minimal tahu dasar pola pikir ketika kita produksi. Jadi minimal nanti kalau Bapak Ibu semuanya akan menjelaskan bagaimana saya produksi bagus, punya pola pikir. Ini itu memang pola pikir. Nah kemudian saya menerangkan subspesifik tata laksana tadi kepada kesehatan. Nah, kesehatan tadi biar 3% juga paten. Kenapa paten? Karena kalau katakanlah hewan ini katakanlah istilahnya pakannya sudah benar, kemudian ada sesuatu yang salah, kemudian sakit, juga akhirnya hilang masalah total. Nilai materi di hewan itu kan bisa kematian, bisa sakit, ketika sakit juga berubah. Nah makanya dia pun 3% atau 5% perannya daripada kesehatan hewan tidak bisa diabaikan. Inilah yang kita ambil. Jadi artinya selama ini kita hidup hanya dari 3% dunia ketenangan bisa hidup. Nah apalagi hidupnya dari 90%. Makanya tidak ada orang dunia ketenangan yang totalitas gak ada yang miskin. Contoh katakanlah pengusaha sapi feedlot gitu, saya potong itu kan maunya miliaran gitu. Miliaran. Kemudian contoh pengusaha ayam itu sama, obat itu tidak ada apa-apanya karena hanya 3% kecil yang diambil. Kenapa bagaimana putarannya orang feedlot? Orang sapi potong. Seorang peternak sapi yang ada dia punya 100 ekor, rata-rata kalau punya 100 ekor dia keluar sehari 10 ekor. Itu peternak.
Kalau 1000 ekor berarti dia keluarkan hari 100 saudara. Kalau dia rata-rata 1 ekor itu untung pemeliharaan selama 100 hari, dia untung katakanlah paling sedikit 500.000 aja bersih net. Sehari berarti dia kalau 1 ekor dia punya untung 5 juta. 5 juta dikalikanlah 30 hari karena tidak ada liburnya kalau peternakan. 5 juta dikalikan ketemulah berapa? 150 juta itu real. Makanya orang miliaran. Nanti saudara aku akan tahu. Nah, kemudian itu. Kemudian kalau pemotong sama arah produksi itu sebenarnya kalau secara matematis akan menang pemotong. Kenapa? Pemotong itu selalu untung. Cuma pemotong itu punya risiko di kemacetan. Macetnya di pengecer. Nah, makanya siapa sebenarnya itu paling menang? Orang produksi. Karena orang produksi dia hanya yang penting bermain ilmu, manajemen saja. Asal produksi bagus, sapnya bagus, pasti untung. Karena keukur harga sapi itu selalu standar. Contoh katakanlah sapi itu sekarang berat hidup harganya 60.000 ya 60.000. Dan modalnya kan rata-rata sehari 40.000 biasanya. Jadi untung bersih. Contoh ini sebagai lebih sederhana. Contoh seekor sapi potong. Seekor sapi potong itu kalau dihitung pakan ini tata laksana pakan. Kemudian pakan ada usulnya beli konsentrat sehari 10 kilo. Harga konsentrat rata-rata Rp3.000. Berarti sehari 30.000. Ini ilustrasi. Ini contoh saya potong. Terangkan sedikit tentang saya potong untuk wawasan dulu ini. Ini kalau usaha saya potong, ini bisnis saja. Bisnis saya tanya. Ini yang saya sampaikan ilustrasi real orang usaha sapi potong ini contoh. Jadi kebutuhan per ekor saya potong, per ekor saya potong. Itu kebutuhannya anggap aja bakalan 300 kilo. Bakalan saya potong rata kan 300 kilo bakalannya. Itu umur 1,5 tahun. Bakalan saya potong itu umur 1,5 tahun rata-rata 300 kilo. Ini kelas jelek. Karena kalau yang bagus 1,5 tahun itu udah 400 kilo, 360 minimal, 310. Ini kelas jelek, ini kalau bicara yang jelek 300 kilo bakalan umur 1,5 tahun. Nah, itu satu perharinya ya. Itu satu rumput itu wajib Bapak Ibu. Jadi rumput itu dia harus 10% kali berat badan. Wajib karena kalau rumputnya kurang menyebabkan kembung. Jadi sebelum ngasih makan dengan konsentrat harus makan rumput. Jadi kalau konsentrat itu adalah lauknya, kalau rumput ini makanan dasar, makan pokok. Jadi kalau kita makan telur tapi dia makan nasi tentu saja masalah. Tapi kalau makan nasi kan makan telur tidak apa-apa. Jadi rumput aja. Jadi kalau 300 kilo berarti selama 24 jam pagi dan sore dia butuh rumput sebanyak 30 kilo. Benar kan ya? Sebanyak 30 kilo rumput. Kali harga rumput 1 kilo nggak boleh kita beli Rp500. Benar kan ya? Harga rumput sekitar Rp500. Nah, Rp500. Kali kan beli kali Rp500. Ketemulah 15.000. Ketemu 15.000 per hari satu ekor sapi makan rumputnya. Nah, kemudian yang kedua konsentrat. Konsentrat ini dengan bobot 300 kilo kali 2%. 2% dikalikan 300 kilo 6 kilo. 6 kilo dikalikan harga konsentrat bagus Rp3.000. Benar kan ayah? Itu kalau sarwa nggak pas 2.000 sekian ya. Ini saya udah bagusnya sampai Rp3.000. Rp3.000 itu berarti kira-kira 18.000. Nah. Kemudian 3 tenaga kerja kan tidak mungkin karena orang apa aja digaji jadi 100.000 melihara sampai apa aja 100.000 tapi kan melihara sapi 10 ekor enggak 10.000
Mana? Jadi RP 10.000 tak upkan. Paling nggak sampai pada lihat. Ini saya upkan. Jadi tenaga kerja satu besar 10.000, tapi nggak sampai. Kalau di Freeport nggak. Karena di Freeport itu 100 ekor hanya 2 orang. Karena semuanya beli kan, nggak ngarit. Jadi hanya 5.000 rupiah, wis 5.000 rupiah. Karena surat benar itu ya 100 ekor itu hanya 2 orang. Karena hanya apa? Ya hanya ngasih makan, bukan untuk ngarit. Nah, 5.000 rupiah. Jadi totalnya berapa? Nah, udah cukup tadi dulu, itu benar 5.000 rupiah. Nah, harga 5.000 dulu, 5.000 ya. Jadi berarti totalnya ketemu lah 38.000 benar. Jadi yang sepat 38.000. Nah, sapi dengan perlakuan pakannya sedemikian itu sehari paling jelek dia akan dengan kenaikan berat badan 1 tulis kenaikan berat badan 1,5 kilo per hari. Kalau dia makannya sedikit 1,5 kilo. Tapi kalau sapinya banyak itu 1,3. Tapi kalau sapinya sedikit bisa 2 kilo benar. Ini saya ambil 1,5 kilo per hari. Nah, dikalikan aja. Dikalikan harga daging berat hidup LP 60.000 per kilo berat hidup. LP 60.000 per hari. Berarti ketemulah uang senilai berapa? 90.000 rupiah. 90.000 dengan berarti untung bersih berapa itu? Semua beli semua beli dikurangi 38.000 ya. Ada harga sapi sekarang 60.000 sekarang. Harga sapi sekarang kalau dulu enggak, karena harga sapi sekarang naik. Ketemulah keuntungan per hari berapa? 52.000 per hari satu ekor sapi. Nah, 52.000 per hari, kemudian dikalikan 100 hari, ketemu 5.200.000, terus benar nggak? Nah, 5.200.000 ini keuntungan. Kalau modalnya beli sapi jangan dihitung, karena itu kan mesin produksi. Contohnya kan ini, artinya sapi itu menghasilkan, berarti dengan satu dengan 500.000 tadi, paling sedikit 5.200.000. Jadi kalau kita punya katakanlah sapi, katakanlah 100 ekor, berarti punya uang berapa? Keuntungan 1,5 miliar. Benar nggak? Itulah. Nah, dunia peternakan itu begitu. Hanya orang membuka di dunia peternakan seperti itu. Nah, kalau kita punya 10 ekor, anggap aja petani biasa atau 10 ekor itu, berarti punya berapa? 5.200.000, 52 juta per 100 hari. Itu kan lebih dari kerja pabrik, berarti kan ya jadi petani. Hanya tapi dengan pengetahuan, karena bisa ilmu ya. Nah itu menjadilah kalau saya punya 10 ekor berarti benar ya 52 juta ya. Nah benar 52 juta ya. Itulah kalau kita punya. Ya kalau kayak pelanggan saya punya 1.000 ekor, 5.000 ekor, ya kan uangnya gimana miliaran, betul ya? Itu dia memang makanya langganan saya di Lampung, di Subang itu memang mohon maaf istilahnya itu, ini off the record itu, makanya mereka itu nakal mainnya artis. Saya nggak bohong, yang punya agro itu, bukan agro yang sekarang baru, yang orang Madura itu kan yang dulu bekas Mas Tom itu siapa? Yang dulu agro di Lampung juga. Itu kan Mas Tom, bekas Mas Tom sama itu yang cantik itu. Selain bangkrutnya itu. Nah itu jadi memang kaya raya orang-orang saat itu kaya raya karena memang perhitungan seperti ini Pak. Jadi itu membuka wawasan tentang dunia peternakan. Nanti ini tata laksananya di sisi pelakuan. Nah nanti pembahasannya nanti ini kan belum ilmu, ini baru sekedar wawasan di dunia peternakan. Ini belum ilmu Pak. Nanti saya terangkan khusus ilmu bagaimana memelihara sapi potong. Ini hanya sebagai wawasan ketika di dunia peternakan adalah seperti ini wawasannya gitu. Nah di sapi perah juga sama. Kenapa sapi semakin berkurang? Karena satu ilmu pengetahuan kurang, dua kondisi kalah sama katakanlah bandar susu. Kenapa? Karena harga susu sama harga aqua mahal, harga aqua. Kalau lucu kan? Nah itu karena apa? Yang salah bukan susunya. Nyatanya Daman bisa jual aqua mahal. Kenapa peternak jual susu lebih murah?
Nah aqua itu 1 liter Rp5.000, masa susu harganya Rp4.000, masa akal ada bagus semuanya. Itu karena mafia. Nah, karena yang salah bukan susunya. Kenapa? Karena susu real kita beli satu cup begini itu mesti lebih mahal daripada beli air putih kan ya. Ya ini yang salah berarti kan ini kan sistem perdagangan atau kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pada peternakan sapi perah. Makanya saya perah di Jawa Barat khususnya ini sudah mulai tumbang. Kenapa? Karena tidak ada perlindungan kebijakan dari pemerintah untuk tanah melindungi peternak sapi perah. Harganya terlalu murah. Jadi peternak sapi perah itu begini. Sehari peternak sapi perah itu rata-rata mengeluarkan segini sana. Tapi modalnya sekitar 40.000 segini sana. Nah, tetapi dia jual susu rata-rata cuma 10 liter. Dijualnya Rp4.000, untung Rp2.000. Ya bangkrut akhirnya makanya. Bang, bedanya saya potong di situ. Jadi kalau saya perah itu modalnya sama. Sapi perah saya potong itu modalnya sama demikian. Hanya bedanya dijualnya murah. Kalau daging dijualnya 90.000, susu dijualnya Rp4.000. Itu aja bedanya. Karena 10 liter kali 4.000 ketemunya 40.000. Modalnya 38.000. Untung Rp2.000, tidak untung bawa belum. Nah, itu. Nah, kalau daging ini saya bicara harga berat itu hari ini 60.000. Kalau zaman dulu pada saat mereka udah pada kaya-kaya juga, harga jualnya cuma 45.000 zaman dulu. Harga sapi potong itu hanya 45.000 karena sekarang banyak yang dipotong, akhirnya berkurang, akhirnya jadi naik hukum pasar. Ketika penawaran tinggi, suplainya rendah, pasti harga akan naik. Nah, itu harganya sapi itu, harga sapi 45.000 ya wajar. 45.000 dikalikan 1,5 kilo, tetap masih 60.000. Modalnya 40.000 masih untung 20.000. 20.000 dikalikan katakanlah 100 hari ketemulah 2 juta per ekor sapi bersih karena dari bayar semuanya. Nanti paling dikurangi tambah di luar. Nah ini kalau obat nggak seberapa obat itu semuanya. Karena obat obatnya saya hitungkan obat itu contohnya obat cacing. Obat cacing itu hanya diberikan setiap 2 bulan sekali. Harganya hanya Rp30.000. Rp30.000 dibagilah 100 hari ketemunya berapa? 30.000 dibagi 1 sebenarnya cuma Rp300, benar ya? Nggak, 30.000 dibagi 100 ketemunya cuma Rp300 per hari kalau Pak. Itu kalau kita memberikan benar, cuma Rp300 ya berarti. Kalau obat itu sedikit, porsinya obat itu sangat kecil, tetapi karena volume besar akhirnya. Kenapa? Obat cacing ini memang harus wajib diberikan. Kenapa? Karena ketika tidak diberikan obat cacing itu adalah parasit. Ketika istilahnya ada cacing, itu sari makanan dari makanan tersebut diseraplah oleh cacing sehingga pertumbuhan terganggu. Yang akhirnya harusnya tumbuhnya 1,5 kilo per hari, dia hanya 1 kilo, jadi rugi 500 gram. Nanti kalau dihitung tidak mengeluarkan uang Rp300, tapi rugi uang senilai berapa? 45.000. Karena apa? Harga-harga 45.000 bukan harga cacing tumbuhnya kurang dari 500 gram. Nah, ini nilai benefit. Makanya saya sampaikan kemarin bahwa obat itu sangat memiliki benefit. Karena orang hanya mengeluarkan uang nilai Rp300, tapi bisa meningkatkan pertumbuhan sampai 0,5 kilo per hari. Kalau nggak dikasih nyata, kurus, makan banyak tapi tidak jadi daging. Nah, itulah pentingnya obat cacing. Nah, kembali kalau bisnis, jadi obat paling krusial di dunia peternakan hanya obat cacing. Itu mau sakit mau sehat obat itu wajib. Ada contoh sebagai wawasan pasar, contoh sekitar di Satwa Lembang, ini populasi contoh sampai 10 Lembang, itu sekarang mungkin populasi sekitar 50.000 lebih ya. 50.000. Total di Satwa Lembang, sesuai ada pesawat mekar, ada Salamuti, pesawat mekar 5.000, Salamuti sekitar 5.000 populasi ya. Nah, 10.000. Kemudian KPS Lembang itu sekitar 50.000 yang kayak sekarang. Itu sekitar 7.000. Kemudian itu yang produktif, yang perah. Berarti sama anak dan pejantan populasi di Lembang sampai
Salwa, atas Cimahi itu ada sekitar 100.000 ekor sapi. Berarti pasarnya obat cacing itu per bulan sekali itu berarti ada 100.000 obat cacing, 100.000 dosis. Kalau katakanlah kita mengambil pasar 10% saja, berarti 100.000 dibagi 10 berarti 10.000 dosis obat cacing. Nah, kalau ada masa kita masih kalah lagi, kita cukup katakanlah 1%, berarti kita 1.000 obat cacing. Berarti minimal kalau jualan kita ngambil 1% saja 1 bulan, kita itu bisa jual obat yang sebanyak 1.000 dosis. Masuk akal ya? Ini kan pasar real. Artinya kita hanya mengambil pasar 1% di KPD dari sekitar 5 besar rumah. Nah itu pasarnya itu, makanya salah jualan obat cacing ribuan kan. Nyatakan ya, karena pasarnya demikian. Itu saya yang jualan ya, hanya menang lama aja. Saya itu jadi jangan diikutin. Jadi kalau saya itu laku karena bukan karena sekarang saya keras, dulu saya keras. Karena udah lama terkenal, orang udah beli sendiri. Memang saya sama Bu Uda udah pernah jualan, tapi masih ribuan jualan cacing. Kenapa ya? Karena sudah dulunya orang udah hafal. Ketika sudah mapan dengan obat itu kan beli terus. Jadi akhirnya ya yang lebih bagus tidak seperti saya di maintenance, tetap dijaga. Nah, harusnya itu saya maintenance hanya tertentu saja. Yang benar tetap di servis di maintenance kemana-mana. Tapi memang alhamdulillah kita zaman dulu saya kan cara edukasinya kan tidak begini, direct langsung ke lapangan. Saya dulu saja direct, jadi akhirnya dengan kita memberikan penyuluhan pengetahuan yang benar kepada peternak, akhirnya karena udah puluhan tahun, udah sekitar 20 tahun, akhirnya kan membudaya menjadi ilmu bagi mereka tanpa saya seperti pun akhirnya mereka berbeli. Itulah pentingnya edukasi. Nah sekarang karena dunia digital dan perusahaannya sudah menjelang tua, ya sudah sekarang kan cara edukasinya melalui dengan online dengan saya. Kalau seandainya saya katakanlah saya YouTube kan, saya kuliah itu nggak akan cukup memori Pak. Saya asli karena saya tidak pernah berhenti. Perangkat di lapangan maupun masih kuliah tidak pernah berhenti. Itu sudah jadi beberapa kaset seandainya karena saya dokumentasikan. Gitu. Jadi itu mungkin lebih materi tentang wawasan kepeternakan. Nanti untuk pertemuan berikutnya lebih teknis tentang penyakit cacing. Tapi jadi biar saya Bapak Ibu semua tahu bahwa prospek atau enggak sistem peternakan sangat prospek, tetapi tentu pengetahuan. Nah, sebagai penutup, sebagai catatan kecuali yang sudah dikuasai kartel. Contohnya apa? Unggas, ayam broiler tetap tidak akan kuat. Kecuali satu bunyinya, kecuali ternak ayam broiler membuat pakan sendiri. Jadi kenapa sapi ini masih bertahan? Karena usaha sapi itu tidak dikuasai kartel di sisi pakan, karena pakannya alami. Nah kalau ayam itu pakannya semua pabrikan, akhirnya ketika udah dikunci di pakan, orang sudah tidak bisa apa-apa. Sama dikunci di bibit, di DOC, jadi ada namanya GP, Grand Parent Stock. Jadi ayam broiler itu yang kita beli itu, ya, kemudian kita contoh kita beli DOC, kayak hot chicken itu kita pelihara, itu biarpun dia katakanlah udah berat badannya mencapai lebih dari 3 kilo, kalau perlu 8 kilo bisa mencapai, nggak akan bisa dikawinkan karena sudah dikunci oleh orang yang pengetahuan. Jadi orang yang jahat. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu kan yang benar untuk dibagikan. Jadi dikunci tidak bisa untuk dikawinkan, tidak bisa untuk dikembangbiakkan. Namanya grand final stock. Dia sudah final. Jadi itu hanya bisa untuk ditumbuhkan, tapi tidak bisa direproduksikan. Jadi kalau sapi terus kan bisa direproduksikan, bisa beranak. Ini ayam petelur tidak bisa beranak. Nah, itu demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak semua dan sebagai masyarakat peternak Indonesia agar untuk meningkatkan produktivitasnya. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.